warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di sesi konseling kita pada siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pani Agustin Rahayu. Saya sebagai konselor yang akan mendampingi Kakak untuk sesi konseling pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, Kakak namanya siapa dan berasal dari mana, Kak? Saya Nisan Rabipah, berasal dari Majalengka, Bu. Ibu panggil Kak Nisa aja ya. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya karena Kak Nisa sudah mau menjadi klien pada siang hari ini walau melalui media virtual. Gak apa-apa ya, karena memang untuk menjaga penyebaran virus COVID juga gitu. Di sini sedang banyak sekali Kak yang terkena virus, maka dari itu konseling kami diadakan secara virtual. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya Kak ketika keluar rumah. Baik, Bu, tidak apa-apa. Baik, Kanisa, sekarang boleh ya ceritakan semua apa saja yang Kanisa ragukan atau Kanisa keluhkan. Dan tenang saja, cerita rahasia apapun yang Kanisa ceritakan akan terjaga di sini. Semoga Kanisa nyaman bercerita dengan saya hingga akhir nanti. Untuk beberapa menit ke depan, dipersilakan untuk menyampaikan terlebih dahulu tujuan Kanisa datang ke konseling kami. Baik, Bu, terima kasih. Begini ya, Bu. Tujuan saya ke sini itu untuk bercerita dan meminta solusi jalan keluar untuk kedepannya. Karena saya merasa ketika tidak menghadap ke konseling ini, saya merasa tidak memiliki tujuan hidup. Begitu, Bu. Baik, kalau boleh tahu, Kanisa ingin bercerita tentang apa? Jadi, akhir-akhir ini saya merasa mengeluh untuk hidup. Karena orang tua saya sudah beberapa bulan yang lalu rumah tangga berantakan. Padahal saya sayang keduanya. Saya takut dan belum siap untuk menghadapi ini. Saya takut seketika mereka gugat cerai. 1 minggu yang lalu, orang tua saya menceritakannya, dan saya sempat mendengar itu. Kak Nisa berapa bersaudara dan umur Kak Nisa berapa tahun? 3 bersaudara, namun kedua adik saya belum tahu akan hal ini karena mereka masih kecil dan umurku 19 tahun. Kak Nisa ingin hal ini tidak terjadi kan? Seperti itu ya maunya. Iya Bu, saya ingin sekali. Sebelumnya, apa saja yang Kak Nisa coba untuk mengatasi hal ini sebelum Kak Nisa datang ke sini gitu? Jadi saya pernah mencoba untuk diam diri, tetapi malah overthinking yang semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya saya selalu pusing. Apakah Ibu ada saran untuk saya agar menjadi lebih baik lagi? Beri saya jalan untuk mengatasinya. Memang yang namanya suami istri pasti ada keributan, bahkan menjadi perpecahan. Nah, ternyata perpecahan dalam struktur keluarga ini tidak hanya memberi dampak kepada suami istri saja ya, tetapi juga kepada anak-anaknya, seperti halnya kakak ya. Walau Kak Nisa dalam keadaan orang tuanya sedang berantakan, tidak cerai, tetap saja hal ini membuat kita panik dan tentunya sebagai anak tidak ingin hal ini terjadi gitu ya? Iya Bu. Nah sampai akhir ini saya merasa diri sendiri akan hilang gitu. Namun sekarang saya lebih banyak terdiam, melamun, sedih, bahkan takut gitu. Dan ketika berbicara, emosi saya tinggi sampai tak terkendali. Hingga akhirnya saya susah untuk percaya diri, percaya untuk kepada siapapun. Baik, Ibu tahu perasaan Kak Nisa. Berbicara lagi mengenai solusi ya, solusi itu dikembalikan kepada diri kita sendiri gitu. Namun di sini Ibu hanya membantu memberikan saran untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Bagaimana? Baik, Ibu kalau boleh tahu solusinya, saya lebih memilih apa untuk kedepannya agar saya tidak salah sasaran gitu. Dan saya takut ketika saya broken home, saya nakal gitu. Oh, sekarang Kak Nisa harus belajar menerima kenyataan.
apapun yang terjadi, Kanisa harus persiapkan mental agar tidak jatuh lagi. Kanisa berpikirlah positif untuk kedepannya. Kanisa juga harus percaya kalau orang tua Kanisa itu tidak akan berpisah gitu. Bersyukurlah Kanisa. Di luar sana masih banyak orang yang tidak beruntung seperti kakak. Kakak tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih terlahir di keluarga yang diinginkan, tetapi Kak Nisa mempunyai kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lagi. Lalu saya harus berbicara apa kepada orang tua saya? Nah, sekarang saya sudah menjadi pendiam gitu. Dan ketika ditanya, saya selalu meluap-luap emosinya gitu. Diusahakan Kak Nisa belajar menerapkan apa yang tadi Ibu bilang, berpikir positif, selalu bersyukur, dan tentunya Kak Nisa sekarang harus memiliki kesabaran terlebih dahulu sampai Kak Nisa tenang dan bisa berbicara kepada kedua orang tua dengan cara berdoa, ibadah, intinya mendekatkan diri kepada Allah, minta jalan keluar untuk semua masalah ini. Oh iya, tentunya kesehatan Kanisa juga harus dijaga. Jangan lupa makan, minum, dan olahraga. Jaga kesehatan kakak juga gitu. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, insya Allah kakak bisa berbicara kepada kedua orang tua kakak agar mereka tidak mengambil keputusan untuk bercerai karena pastinya mereka juga tidak ingin anaknya menjadi broken home gitu. Oh iya, baik Bu. Namun ketika saya sudah tenang, saya harus berbicara apa gitu, agar hati mereka luluh, tidak saling egois untuk mereka tentunya, terutama anak-anak, agar tidak terjadi broken home. Karena saya merasa sekarang saja sudah merasa broken home gitu, apalagi ketika terjadi perceraian gitu. Kak Nisa bilang saja baik-baik kalau Kak Nisa itu tidak ingin orang tuanya bercerai gitu. Maka luluhkan mereka dengan apa yang ingin kakak ucapkan dari hati kakak. Namun ketika keputusan mereka bulat, kakak tidak harus mempertahankan orang tua juga ya. Nih Kak, Ibu bertanya, kalau orang tua Kak Nisa toksik, Kak Nisa akan berusaha untuk bertahan terus dan menuntut harus baikan, tidak? Nah, Ya. gini Kak Nisa, hidupmu adalah milikmu. Nah, ketika diri Kak Nisa untuk tetap bertahan bersama orang tua, menggerogoti diri kakak secara fisik dan batin, lalu orang tua Kak Nisa terus seperti itu, tidak ada jawaban yang pasti. Apakah itu pantas? Tidak kan? Tidak, Bu. Ingatlah bahwa diri Kak Nisa itu juga butuh bernapas dengan lega dan tenang. Percayalah, Kak Nisa juga tidak akan jatuh lagi karena kakak sudah memiliki mental yang kuat, terus tadi sudah Ibu sarankan juga kan untuk memperkuat mental, sabar, juga berpikir positif. Bagaimana Kak, sudah bisa memahami maksud Ibu? Betul sekali Bu, saya sangat mengerti dan sekarang lumayanlah lebih tenang. Baiklah Bu, saya akan bangkit dan jaga adik-adik saya, terutama yaitu adik-adik saya. Ya Kak, tenang saja. Walaupun ketika orang tua bercerai, sayang orang tua kepada anak itu tidak akan berubah Kak. Jika tidak bersama, yang penting kita jangan berat sebelah gitu. Ketika kita sayang, ya sayangilah keduanya, ambil hikmahnya, buktikan pada keduanya kita bisa menjadi kebanggaan mereka. Seperti itu Kak. Dan yang terakhir, dekatkanlah diri kakak dengan orang-orang yang mensupport karena kehadiran lingkungan dan orang-orang yang suportif sudah terbukti akan membantu lingkungan orang-orang yang suportif sudah terbukti akan membantu Kanisa menjadi lebih baik gitu. Ada pepatah mengatakan ketika cinta bisa ditemukan di rumah maka ya natural saja kamu mencarinya ke tempat lain gitu. Bagaimana Kak? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Alhamdulillah Bu, sejauh ini sudah cukup dan saya sudah merasa diri saya kembali. Terima kasih Bu, sekarang saya bisa menyimpulkan bahwa ketika hidup itu harus disyukuri, mau bagaimanapun, karena yang menentukan bahagia itu kita sendiri. Kita harus percaya kita bisa untuk bahagia dan dengan cara kita sendiri. Ketika kita memaksa orang tua untuk bersatu, namun mereka tidak bahagia, kasihan juga. Nah, dan
kita melihatnya capek juga gitu kan ya. Jadi sebaiknya kita harus selalu menyiapkan mental tenang dan sabar. Iya begitu Kak, semoga bermanfaat. Dilanjut nanti ya Kak, dipersilahkan Kakak bila ingin datang lagi kepada konseling kami, dipersilahkan disesuaikan aja jadwal Ibu. Ada untuk Kakak, boleh hubungi via apapun. Dicukupkan sekian dulu ya Kak, mohon maaf untuk kesalahan Ibu. Takutnya Ibu ada salah-salah kata ketika berbicara mengenai masalah broken home. Salam untuk keluarga Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.